Shalom. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema. Kita masih tetap di dalam penentang-penentang iman akhir zaman. Hari ini kita akan membahas satu tema baru, yaitu sikap hidup yang tidak berbuah. Ya, tidak berubah maksud saya. Tinggal dibolak-balik aja lah. Berubah atau berbuah kan hurufnya sama. Nah, hari ini kita bahas ya kan, iman dan sikap hidup, tema besarnya. Dan subtema yang kita bahas, penentang-penentang iman di akhir zaman. Nah, poin yang ke-24 hari ini yaitu sikap hidup yang tidak berubah. Ya, artinya apa? Artinya sudah mengaku, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah ke gereja, ya kan, mungkin juga sudah terlibat pelayanan, tetapi hidupnya apa? Tidak berubah. Banyak enggak? Yang nipu-nipu jalan terus, yang hidup ngacong-ngacong lain semua jalan terus, yang benci tetap benci jalan terus semua, tapi ada di gereja. Nah, ini saya beri nama kita hidup tidak berubah. Ya, tidak berubah ya. Jadi kita sudah mengaku terima tapi hidup apa kita tidak berubah. Akhirnya kita senangnya nyanyi lagu apa? Aku masih seperti yang dulu. Ya kan? Ada di gereja. Padahal Alkitab bilang apa? Yang lalu sudah berlalu, harusnya gitu kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya dulu ikut Dulos Camp, saudara. Di Kinase itu. Nah, itu ada 6 moto yang harus kita jalan, yang kita ingat dan kita jalankan. Nah, salah satu moto berbunyi begitu, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi apa artinya kita bilang perubahan tapi tidak terjadi perubahan? Itu salah satu moto yang saya ingat. Nah, jadi saya mau katakan malam ini saudara, penentang-penentang iman di akhir zaman itu sikap hidup yang tidak apa? Berubah. Nah, jadi kita masih kayak dulu-dulu aja, cuma bedanya dulu nggak di gereja, sekarang ada di gereja, itu aja. Dulu nggak melayani, sekarang melayani. Coba saudara baca dalam Matius pasal 7 itu, ayat 21 sampai 23, itu kan orang yang terlibat di dalam pelayanan ya kan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Nyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal. Nah, kan mengerikan saudara. Nah, seringkali kita menjadi penentang iman diri kita sendiri, itu kenapa? Sikap hidup yang tidak apa? Berubah. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita malam ini. Kalau gitu, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Kalau gitu perubahannya apa yang harus terjadi? Nah, saya pelajari saudara, perubahan yang pertama yang terjadi itu yang namanya perubahan roh. Manusia rohnya itu, manusia batinnya itu harus mengalami apa? Perubahan. Jadi kita setelah percaya Yesus, kita terima Yesus, yang harus terjadi pertama, perubahan dalam manusia roh kita harus berubah. Dari yang tadinya rohnya mati, menjadi roh yang sudah dihidup kembali. Yang tadi mati menjadi hidup kembali. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, ya kan? Waktu manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan kan sebelumnya sudah memberikan pesan. Setelah dia ciptakan, dia taruh di Taman Eden, dia bilang upayakan seluruh Taman Eden itu penuh dengan taman-taman, buah-buahan, kamu boleh makan semuanya. Tapi jangan sekali-sekali makan pohon di tengah pengetahuan baik dan kalau kamu makan, pasti kamu mati. Nah, pertanyaannya, mereka makan enggak? Langsung mati enggak? Enggak. Mereka tidak mati, tapi roh mereka mati. Artinya apa? Rohnya itu putus hubungan dengan Allah. Mereka tidak bisa lagi menikmati perkara-perkara rohani di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah, coba lihat dulu dalam Kejadian pasal 2. Saudara mengerti betul ini bahwa kematian itu memang sudah dari sejak awal. Jadi alangkah bahayanya kita dalam Tuhan,
Kita tidak mengalami perubahan dan seringkali kita pikir kalau kita sudah ada gereja, kita beraktivitas, kita sudah rohani gitu loh. Benar nggak? Ih, gue ini sudah manusia rohani. Gak peduli nanti orang lihat bagaimana buahnya ada atau enggak peduli gitu loh. Kita rasa kita ini sudah rohani hanya karena sudah ke gereja, sudah terlibat pelayanan, kita rasa kita ini sudah rohani padahal kita nggak berubah. Kan dari buahnya kata Tuhan Yesus, ya kan? Nah, coba lihat dulu Kejadian pasal 2 supaya kita ngerti. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17 saya baca supaya saudara bisa mengerti. Ayat ke-8, Kejadian pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat 17. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia di bentuknya, manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan ya di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan pohon kehidupan dan yang baik dan jahat di tengah-tengah taman. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir melalui seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola dan batu kris. Ini harus bertanya Pak Maringan nih. Krisopras. Ayat 13. Namun sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat 14. Namun sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman itu untuk apa? Nah, dan mengusaha dan melihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nanti kita baca di pasal ketiga mereka makan karena bujukan iblis. Nah setelah mereka makan mati enggak? Mengalami kematian. Yang pertama yang disebut dengan kematian apa? Roh. Jadi saat itu hubungan antara Adam dan Hawa, Adam Hawa dengan Allah itu putus karena rohnya sudah mati. Jadi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, yang belum bertobat sungguh-sungguh, maka dia hidup tapi rohnya mati. Makanya kita heran orang gini kok lakukan sesuatu, enggak merasa bersalah gitu loh. Lihat gitu enggak? Sudah di gereja, sudah beraktivitas, tapi ada hal-hal yang dia lakukan, dia rasa oke-oke aja gitu loh. Padahal waktu kita roh hidup tuh ada sesuatu. Begitu kita rasa gak beres, rasa tertuduh, udah, waduh gua salah nih. Nanti kita akan lihat. Nah makanya saudara lihat dalam peristiwa 2020 tahun kan Roh Kudus dicurahkan untuk berikan supaya kita apa? Mengalami kepekaan itu kembali. Jadi yang pertama apa? Kematian roh. Ini terjadi langsung saat itu, putus hubungan antara manusia pertama Adam dan Hawa dengan Allah. Sudah gak ada hubungan. Makanya mereka hidup lalu dicampakkan, ya kan hidup mereka udah. Nah kematian kedua namanya kematian fisik. Sejak saat itu manusia memiliki umur hidup. Berarti sebelumnya ada umur hidup enggak? Tidak ada kekekalan yang terjadi. Dosa membuat 2 kematian. Ya kan? Sampai akhirnya waktu manusia itu kembali kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Yesus sudah terima, yang dihidupkan rohnya dulu. Jadi rohnya hidup kembali. Nah di situ dia mulai bisa merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perkara-perkara hitam atau putih dia sudah bisa membedakan. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa bedakan, dipertanyakan roh kita sudah hidup belum? Kan pertobatan kan bukan hanya pengakuan. Dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Jadi 2 hal kan harus berjalan. Nah jadi kita lihat ya, nah setelah terima Yesus diubahkan. Nah makanya saudara lihat, jadi sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang pertama kematian yang pertama disebut dengan kematian apa? Roh. Itu langsung spontan terjadi kematian itu.
Baru yang kedua, kematian secara fisik. Itu lewat proses waktu. Makanya kita lihat ada orang umur sekian, dia meninggal, lihat orang itu semuanya terjadi sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi kalau seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, maka semua hidup di dalam kekekalan. Amin. Rohnya hidup tetap berhubungan dengan Allah dan mereka hidup di dalam kekekalan. Makanya Yesus datang mengembalikan semuanya itu. Meskipun kita sekarang terima Yesus, roh kita hidup, tapi kita harus mati. Kenapa? Ini kan masih warisi hukuman yang lama, kedagingan. Makanya orang yang mati dalam Tuhan dia akan diubahkan nanti waktu Yesus datang kedua kali dengan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup juga diubah sekejap dengan tubuh kemuliaan. Bagaimana ya, tunggu aja nanti. Seperti Yesus bangkit kan dia dengan tubuh kemuliaan. Nah kira-kira gitu ya. Jadi kita lihat itu. Nah saya beri contoh akhirnya apa yang disampaikan Nabi Yehezkiel, lihat ya. Ya, dia sampaikan untuk pembaharuan di dalam kehidupan Israel. Coba buka Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 27. Ayat sudah? Kalau saudara baca tema perikopnya pembaharuan Israel. Jadi ini satu nubuatan pesan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel. Ayat 22, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Jadi merupakan satu gambar kesucian ya, pembersihan diri. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Lalu lihat ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah satu pesan nubuatan yang disampaikan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel. Kalau mereka harus berubah dan bertobat seperti ini. Nah di sini dikatakan apa? Kalau bertobat maka akan diberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa perubahan apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita sudah percaya Yesus. Yang pertama perubahan manusia apa? Manusia rohnya harus berubah. Makanya Amsal bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Dan akhirnya nubuat tentang pentahiran hidup ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Coba buka 2 Korintus pasal 5. Akhirnya digenapi tentang pentahiran pembaharuan hati itu digenapi di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Yesus menggenapi semuanya. Maka dia berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang pertama pembaharuan itu yang harus kita alami adalah manusia roh kita. Batin kita, hati kita harus berubah. Amin. Ini dimulai dari hati. Roh dulu yang berubah. Baru nanti kita akan lihat semua. Nanti roh itu akan mempengaruhi seluruh keberadaan kehidupan kita. Jadi yang pertama, perubahan apa yang harus terjadi dalam setiap kehidupan orang yang mengaku beriman. Yang pertama, pembaharuan manusia rohnya. Manusia
batinnya itu harus diubahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan pembaharuan ini dikerjakan oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Amin. Ini yang pertama. Jadi pembaharuan roh manusia. Jadi kita harus mengalami pembaharuan roh kita ya, manusia rohnya, manusia batinnya diubahkan. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan lihat kelanjutannya. Yang kedua kita akan lihat terjadi, yang kedua adalah pembaharuan di dalam pikiran kita. Nah, yang kedua kita akan lihat di sini. Tadi yang pertama apa? Pembaharuan di dalam apa? Di dalam roh. Yang kedua pembaharuan yang Tuhan akan kerjakan terus, pembaharuan di dalam jiwa. Jadi dimulai pembaharuan itu adalah roh, manusia rohnya dulu yang dihidupkan. Agama nggak bisa. Maka saudara lihat orang-orang beragama tapi berperilaku ya. Sampai kita bingung kan kadang-kadang lihat kan. Orang bisa mengaku beragama tapi dalam doanya sumpahin orang cepat mati, tidak diberkati, segala macam. Agama nggak bisa mengubah. Diubah tuh harus dari manusia rohnya, manusia batinnya. Jadi perubahan pertama itulah yang Yesus lakukan. Yesus kerjakan itu pertama itu pembaharuan roh. Nah ini yang pertama yang harus terjadi ya, perubahan itu yang harus terjadi apa? Dalam manusia rohnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan jiwa. Nah melingkupi apa? Kehidupan jiwa itu lingkupannya apa saja? Yang pertama dimulai dari pikiran. Di dalam jiwa itu yang pertama ada yang dinamain dengan pikiran. Artinya apa? Pikiran kita juga harus berubah atau memiliki pikiran yang baru. Itu bagian dari jiwa. Nah dalam jiwa ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama pikiran juga harus berubah. Jadi setelah roh berubah, yang kedua jiwa. Dalam jiwa tuh yang pertama ada apa? Pikiran. Coba buka dalam Filipi 4. Filipi pasal yang keempat, lihat di situ. Ayat yang ke-8 kita akan baca. Ini Rasul Paulus memberikan nasihat terakhir kepada jemaat di Filipi waktu itu. Dalam posisi di mana dia? Di penjara bawah tanah di Roma. Lihat, dia yang seperti itu masih bisa beri nasihat seperti ini. Berarti dia manusia rohnya baru enggak? Jiwanya baru enggak? Baru semua. Makanya keluar nasihat ini. Ayat ke-8 itu saudara boleh baca dari ayat sebelum-sebelumnya ya. Ayat ke-8 dia bilang, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Lihat. Jadi Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, engkau harus berubah dalam pola pikir. Karena itu bagian dari apa? Jiwa. Jadi pikiran harus apa? Berubah. Nah orang yang mengalami perubahan ininya juga berubah. Waktu rohnya diperbaharui, harus roh mempengaruhi jiwanya sampai pikirannya pun baru. Jadi suka pikiran benci, segala macam pikiran merancangkan yang jahat, rekayasa. Orang sudah bertobat gak ada lagi itu. Makanya Paulus bilang semua yang apa? Yang manis, yang mulia, yang benar dan sebagainya, pikirkanlah apa? Semuanya itu. Nah ini yang kedua terjadi perubahan, yang pertama perubahan roh, yang kedua perubahan dalam jiwa. Di dalam jiwa ada apa? Yang pertama melingkupi namanya pikiran. Makanya Paulus pernah berkata, buka lagi satu ayat Roma pasal 12. Ini mungkin ayat yang sudah kita sering kenal. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Saya baca dari ayat pertama Roma 12. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu apa? Sebagai hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang, nah lalu perhatikan ayat kedua. Dia katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan sama dengan dunia.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan akal budi supaya kamu tidak sama dengan dunia. Jadi pikirannya itu harus mengalami pikiran yang berbeda dengan dunia. Nah ini harus terjadi bagi orang yang sudah benar-benar di dalam Tuhan, sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harus mengalami perubahan dalam pola pikir. Nah saya pernah jelaskan ini sebutan metanoia, pernah dengar, ingat kan? Metanoia itu kan bahasa Yunani. Metanoia artinya perubahan paradigma berpikir. Dari kata metanoia kita kenal dengan metamorfosis itu loh. Contoh kupu-kupu itu mengalami metamorfosis bukan? Dari ulat yang menjijikkan berubah menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Ini perubahan namanya. Kalau tetap itu enggak berubah. Nah dari kata metanoia itu kita kenal metamorfosis ya kan, satu perubahan paradigma berpikir ya di sini ya. Jadi yang kita harus mengalami perubahan paradigma ini yang Paulus sampaikan, perubahan akal budi tidak sama dengan dunia itu berbicara metanoia, pola berpikir yang berubah, paradigma berpikir kita yang berubah. Jadi kita dalam Tuhan ini kita juga harus berubah. Tadi Paulus bilang yang baik, yang sedap, yang dengar semuanya itu aja pikirin. Jadi jangan pikiran yang negatif-negatif. Aduh dia buang muka tadi, gua sakit nih, gua tersinggung. Ya biarin aja muka dia yang dia buang nih lah. Iya kan? Jadi kita dalam gereja, orang tersinggung sebenarnya diolahnya di mana pertama? Pikiran. Iblis serang apanya setelah kita dalam Tuhan? Pikiran, bagian jiwa. Roh kita ada roh Tuhan, aman, tapi pikiran. Kalau dia sudah bisa masuk, dia akan menguasai semuanya. Ya kan? Jadi pola pikir harus berubah. Mungkin pertanyaan, bagaimana dong agar aku dapat memiliki pikiran yang benar, yang berkenan di hati Allah, yang berubah itu. Artinya memiliki pikiran Kristus selaras dengan bagaimana caranya? Kita lihat di Filipi pasal 2-nya. Paulus ajarkan lagi situ dalam Filipi pasal 2. Perhatikan Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Bagaimana caranya? Nah dia ajarkan situ. Ayat 5, hendaklah, ya kan? Nah judul perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya kan? Itu supaya bisa bersatu, miliki kerendahan diri seperti Kristus itu kan. Bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita, akhirnya kita bisa memiliki namanya apa? Kesatuan itu contohnya. Nah ayat yang kelima dia katakan di situ, Filipi 2 ayat 5, di situ dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus. Artinya apa? Bagaimana caranya supaya pola pikir kita nih benar-benar berubah? Kita harus memiliki pola pikir Kristus. Kita harus memiliki apa? Pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus arti pikiran yang diselaraskan, disejajarkan dengan firman. Jadi mau memiliki pikiran Kristus, ya uji pikiran kita selaras gak dengan firman Tuhan ajarkan. Saya beri contoh, kalau orang curangi kita, pikiran kita secara refleks apa? Secara duniawi, balas. Nah kalau diselaraskan dengan firman Tuhan sama, cocok gak? Ya udah. Jadi miliki pikiran Kristus, ya firman ini kita selaraskan. Makanya saya selalu bilang baca firman dan renungkan tiap hari. Itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi mulai apa dalam jiwa yang pertama ada apa namanya? Pikiran. Saya beri contoh lagi yang lain. Sebenarnya membenci itu kita tahu gak, benar gak? Hah? Hah? Membenci selaras gak dengan firman Tuhan? Kenapa kita lakukan? Berarti kan kita tidak mau memiliki pikiran Kristus. Kristus itu siapa? Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia, itulah Kristus. Jadi memselaraskan pikiran ya ikutin aja ini.
Makanya baca firman setiap hari, renungkan itu setiap hari supaya ini kita diisi dengan firman, lama-lama berubah. Kalau bacanya yang tiap harinya lihat YouTube, ya bukan nggak boleh, boleh, tapi firman ini nggak boleh lepas dari hidupan kita, ini sudah jadi bagian hidup ya kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita milih pikiran Kristus? Taruh pikiran kita di dalam siapa? Di dalam Kristus, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Artinya kita masukkan pikiran ini, selaraskan dengan firman. Pasti kita memiliki pola pikir Kristus. Nggak ada cara lain, nggak ada cara lain saudara. Saudara boleh dengar motivator Allah, itu kan cuma konsep-konsep filsafat dunia yang mengajarkan kelihatannya wah gitu. Padahal Alkitab bilang orang-orang hikmat dunia hanya kebodohan bagi Allah. Namun tahu hikmat yang benar hanya firman. Amin, selaraskan ya. Jadi yang pertama ada dalam perubahan jiwa itu melingkupi yang pertama pola pikir ya. Yang kedua apa? Pola rasa. Perasaan kita nih. Artinya perasaan kita harus sama dengan perasaan Kristus. Apa itu? Firman lagi. Teruskan dalam Filipi 2 ayat ke-5 tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya pikiran kita menjadi sama dengan Kristus, yaitu selaras dengan firman. Yang kedua, perasaan kita sejajarkan juga dengan firman, supaya kita memiliki perasaan Kristus ya. Jadi pola pikir kita, pola rasa kita tuh harus berubah, diselaraskan dengan Kristus. Nah, perasaan Kristus seperti apa? Apa perasaan Kristus? Perasaannya itu penuh kasih. Apalagi perasaannya murah hati. Perasaannya lemah lembut. Apalagi perasaannya penuh belas kasihan. Saudara boleh baca dalam Alkitab, selalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Karena itu apa? Perasaannya. Nah, saya bandingkan, ajak saudara bandingkan dengan Roma 12. Lihat Roma 12, kita akan baca ayat 9 sampai 15. Roma pasal yang ke-12. Ayat 9 sampai dengan ke-15, saya baca aja secara cepat ya. Ayat 9 sampai dengan ayat ke-15, saya baca dari ayat 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terus ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Lihat, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bukan mengutuki, berkatilah dan jangan mengutuk. Perhatikan ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini berbicara perasaan enggak? Nanti boleh baca terus sampai di rumah. Sampai ayat selanjutnya. Jadi kita lihat di sini. Kita harus memiliki perasaan yang sama dengan perasaan Kristus. Yesus itu perasaannya penuh belas kasihan, perasaannya penuh kasih, nggak ada perasaan-perasaan benci, dendam, tersinggung itu udah nggak ada. Manusia kita bisa, karena kita masih dalam daging, bisa kadang-kadang tersinggung, tapi cepat dikontrol oleh apa? Oleh roh dan oleh firman tadi. Perasaan tadi yang dipimpin oleh itu kan, kita kan masih punya daging. Waduh, tersinggung gua, tapi kan kita enggak larut dengan itu dong. Lebih kuat apa? Kontrol firman tadi kan. Karena apa? Pikiran kita sudah berubah, perasaan kita juga sudah sama dengan perasaan Kristus. Nah, saya beri contoh tadi itu, saudara lihat. Kalau kita disakiti, maunya perasaan kita gimana? Benci balas. Itu kan maunya gitu. Tapi menurut firman tadi baca enggak? Berkatilah orang yang mengutuki kamu. Beda kan? Memang konsep Kristen itu berbeda. Konsep firman Tuhan selalu berbeda dengan konsep dunia. Karena apa? Setelah manusia jadi dunia kan, setelah jatuh manusia dalam dosa, semuanya rusak.
Itu yang disebut dengan bahasa Yunani hamartia, meleset dari sasaran. Udah ya Yesus datang mengembalikan supaya kembali pada sasaran awal. Amin. Tidak ada ajaran agama-agama seperti ini. Saya bangga menjadi orang Kristen. Firman Tuhan tuh mengajarkan lengkap. Ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak ada loncat-loncat. Makanya kita berkhotbah bukan berkhotbah hayalan manusia. Kita berkhotbah dari apa kata firman. Itu disebut dengan eksegese. Biarlah firman berbicara apa. Jadi bukan buah-buah pikiran kita nyelip-nyelipin firman. Itu bahaya itu. Makanya ajaran-ajaran sesat seringkali terjadi seperti itu karena bersifat eksegese itu loh. Kalau kita belajar di teologi ya. Ya. Nah, jadi yang pertama apa? Perubahan jiwa melingkupi yang pertama apa? Pikiran harus berubah. Metanoia harus terjadi dalam hidup kita. Yang kedua apa? Perasaan pola rasa kita harus sama dengan pola rasa Kristus. Yaitu firman ini. Yang ketiga perubahan apa lagi? Kehendak. Nah, jadi kehendak kita ini juga harus berubah. Artinya apa? Dalam menjalani hidup nih kita harus mencari kehendak Tuhan dalam apa? Hidup ini, dalam menjalani hidup kita harus mencari kehendak Tuhan. Pertanyaannya kenapa kita harus cari kehendak Tuhan? Karena rancangan Allah itu selalu yang terbaik bagi kita. Makanya kita cari. Rancangan kita belum tentu baik. Alkitab berkata ada disangka orang jalannya jalan lurus pada ujungnya menuju maut. Buat kita sementara kita kelihatan baik tapi akhirnya lihat hancur. Jadi yang ketiga di dalam jiwa ada namanya apa? Kehendak. Nah kehendak juga kita harus mencari apa kehendak Tuhan. Nah coba bandingkan saudara lihat dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi kita harus menjalani hidup ini, kita harus mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena rancangan Allah itu selalu yang terbaik bagi kita. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi baik bagi Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Buka Yeremia 29 ayat 11. Siapa mau bacain tolong pakai mic. Biar dengar semua. Apa nih? Ya. Nabi Yeremia sampaikan ini pesan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Stop dulu, aku ini siapa? Tuhan Yesus. Allah sendiri ya. Terus? Mengenai kamu. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera Ya. dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat. Jadi kenapa kita harus memiliki perubahan dalam kehendak kita? Artinya dalam menjalani hidup ini kita harus mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini, bukan kehendak kita, karena kita tahu rancangan Allah itu selalu terbaik. Aku tahu rancangan apa dari aku mengenai kamu itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera masa depan penuh pengharapan. Ya, jadi ini kehendak. Nah Tuhan Yesus beri contoh. Buka dalam Injil Matius 26. Tuhan Yesus sendiri langsung beri contoh loh untuk melakukan masalah kehendak ini. Ini waktu peristiwa terakhir, malam terakhir sebelum dia apa? Disalibkan. Sudah? Matius 26, ya saya baca aja dari ayat 39 supaya kita tidak terlalu banyak buang waktu. Ya, Matius 6 ayat 39, ayat 42, ayat 44. Kita tahu semua ini malam terakhir dengan murid-muridnya. Saat itu dia bergumul tentang karena dia tahu besok dia akan disalibkan. Nah di dalam itu dia harus mengambil satu keputusan pilihan, melarikan diri atau menggenapi panggilan Tuhan Bapaknya untuk melakukan apa? Dia harus untuk mati di kayu salib. Dia secara manusia kan dia juga pasti punya kehendak. Nah akhirnya dalam pergumulan itulah dia berdoa. Perhatikan ayat 39 dulu. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ini permintaan bukan? Berarti dia punya kehendak sendiri juga enggak? Ya punya, ini kan permintaannya dia. Jika boleh, ya kan? Lalu dia tutup dengan tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau lihat.
Dia tutup supaya bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Langsung loncat di ayat 42. Dia ulangi lagi doa yang sama. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah apa? Kehendakmu. Lihat. Selalu dia tutup, dia punya keinginan, dia punya permintaan, tapi dia selalu tutup dengan kehendakmu Bapa yang dia lakukan. Nah, loncat lagi ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Jadi dia lihat ya murid-muridnya suruh jaga sejam aja nggak bisa, malah ngantuk, akhirnya udah ditinggalin, dia berdoa lagi. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang apa? Itu juga, ya kan? Ya, jadi doa yang sama dia sampaikan, dia minta jika boleh cawan ini berlalu, itu kehendaknya. Tapi jika tidak, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi dia ambil satu keputusan supaya kehendak Bapa terjadi dalam kehidupannya. Dan ketaatan Yesus inilah untuk kebutuhan kita manusia, yaitu keselamatan kita yang merupakan rancangan Allah bagi kita. Jadi dia lakukan itu, sebenarnya ketaatan itu bukan hanya untuk pribadi dia, untuk kita. Amin. Jadi kita lihat satu ketaatan yang luar biasa yang Yesus berikan contoh bagi kita sekarang nih, gereja Tuhan yang hidup nih. Amin. Nah, jadi kita lihat di sini di dalam perubahan hidup, yang pertama roh kita harus berubah, dihidupkan kembali. Yang kedua tidak hanya itu sehingga kita bilang, wah aku udah bertobat loh, ya kan. Tujukan juga dong jiwa kita berubah. Pikiran kita harus berubah selaras dengan firman, pikiran perasaan kita juga harus berubah sesuai dengan firman. Dan yang ketiga kehendak kita juga sesuai dengan firman apa yang Tuhan mau. Nah ini harus mewarnai hidup kita hari-hari. Sehingga waktu kita ingin mengambil satu keputusan pun bukan langkah kita yang mau. Kita bawa dalam doa, kalau Tuhan kehendaki ini. Saya selalu simple aja, saya selalu dalam doa misalnya ada ingin sesuatu, saya bilang kalau Tuhan kehendaki Tuhan buka jalan, kalau Tuhan tidak kehendaki tutup jalan. Karena kita kan kadang-kadang membingungkan, kita enggak tahu. Ya udah berarti ya udah. Akhirnya ini semua dalam hal-hal yang negatif pun kita tahu ada rancangan Allah di balik semua ini. Kita tidak pikir Allah yang jahat, ya kalau ini kesalahanku Tuhan ampuni aku. Tapi aku tahu di balik ini satu pelajaran kehidupan yang aku alami. Supaya ke depan aku tidak lagi seperti ini. Kan beda, kan sederhana kan. Nah, akhirnya sukacita tetap ada dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga kita lihat. Tadi yang apa? Tadi yang pertama apa? Perubahan roh. Terus perubahan jiwa melingkupi tiga hal ini. Nah yang terakhir, yaitu perubahan tindakan hidup melalui perbuatan-perbuatan yang nyata atau sikap hidup yang nyata. Apa itu perubahan tindakan? Itu perubahan yang nyata nih loh. Perbuatan tubuh ini. Nanti saya simpulkan saudara ya. Perubahan tindakan hidup melalui apa? Perbuatan-perbuatan nyata, sikap hidup yang nyata. Nah kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, perhatikan situ ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, saya akan baca 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika kamu garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu apa? Yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi saudara lihat yang terakhir ini perubahan dalam tindakan fisik. Jadi kesimpulannya gimana? Yesus pertama bilang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah kamu harus nyatakan lewat hidup ini supaya orang menyaksikan dan mempermuliakan Bapa di surga. Artinya tindakan nyata yang dilakukan fisik ini loh. Nah jadi saya simpulkan begini saudara. Tindakan fisik ini saudara tahu dikendalikan oleh apa? Sentral pengendalian itu adalah
manusia rohnya. Nanti dari manusia rohnya tuh akan mempengaruhi yang namanya apa? Manusia jiwanya itu loh, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, tubuh ini pelaksana tugas itu. Saya mau tanya, orang melakukan tindakan kejahatan langsung tiba-tiba gerakan tubuhnya atau enggak? Itu dalam rancangan-rancangan dia otaknya, peristiwa pembunuhan, aduh gua sakit hati, habil tidur malam dia rancang ini bagaimana gue mau habisi. Itu di sini permainan. Nah, kenapa ada di sini? Karena manusia rohnya mati. Jadi waktu manusia rohnya hidup, dia akan mempengaruhi jiwa. Pikiran, perasaannya, kehendak berubah. Dan akhirnya tindakan yang nyata ini melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran. Amin. Nah, jadi saudara lihat sini ya. Nah, penjahat, saya beri contoh yang paling ekstrim gini lah. Penjahat ditangkap polisi. Ya kan? Mungkin karena melakukan tindakan kriminal. Jadi yang polisi lihat apa? Tindakan yang nampaknya apa? Tubuhnya melakukan tindakan kriminal, merampok, membunuh ya kan? Ditangkaplah fisiknya. Dibawa ke pengadilan, diadili, diputuskan. Ketok palu, 5 tahun penjara. Masuk penjara. Saya mau tanya, berubah enggak? Dia keluar tambah jahat. Kenapa? Dapat ilmu baru, ketemu teman-teman di dalam yang makin liar, makin kacau kan? Enggak berubah, maka kita bingung, orang ini ketangkap narkoba bolak-balik enggak berubah. Karena apa? Yang dilihat oleh polisi tindakan fisik, padahal ada yang mengendalikan itu, jiwanya, pikiran, perasaannya, kehendaknya dikendalikan. Nah, yang mengendalikan jiwa apa? Manusia rohnya mati. Akhirnya tindakannya jahat. Ya kan? Nah, ini saudara lihat, dia tidak akan berubah. Kenapa? Harus diselesaikan manusia rohnya. Waktu itu berubah, dia akan mempengaruhi jiwa. Akhirnya jiwa memerintahkan kepada siapa? Tindakan fisik. Semuanya berubah. Saya beri contoh Rasul Paulus. Saya mau tanya, Rasul Paulus beragama enggak? Luar biasa. Sampai dia bilang, aku nih orang Farisi ahli Taurat. Aku melakukan semua dengan baik, dengan benar. Dia berani meyakini itu. Tapi saya mau tanya, tindakannya jahat enggak? Dia bunuh sana, saudara tahu Rasul Stefanus waktu dirajam dalam Kisah Rasul pasal berapa? 6 apa 7 tuh? Saudara tahu Alkitab mencatat di baliknya itu ada Rasul Paulus. Masih bernama Saulus. Lihat, beragama tapi jahatnya seperti itu. Kenapa? Manusia rohnya enggak berubah. Nah, sampai satu saat dia berjalan ke Damsyik dengan tujuan apa? Basmi, habisi orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik secara Rasul pasal 9. Berjalan sana tiba-tiba dia lihat sinar terang menerangi dia. Akhir saking terangnya dia tidak bisa lihat, dia tertelungkup jatuh, matanya buta selama 3 hari. Bersamaan sinar itu terdengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saat itu terjadi drastis 180 derajat perubahan terjadi dalam Paulus, masih bernama Saulus. Dan akhirnya hidupnya 180 derajat berubah. Sampai dia bilang, hidupku bukannya aku lagi. Kristus yang hidup dalamku. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan fakta sejarah mencatat semua ini terjadi. Maka saya bilang kemarin saya lihat penjara itu saya nangis. Gila orang sampai seperti ini yang tadinya jahat. Hanya karena nama Yesus semua orang dibantai, sekarang dia berbalik rela. Maaf disiksa loh itu, kalau sekalian mati gak apa-apa. Bayangkan alat kelaminnya dipotong. Karena apa? Nama Yesus. Ini yang saya bilang terjadi perubahan hidup. Rohnya dihidupkan, jiwanya berubah. Maka dia tulis kepada jemaat Filipi itu kan. Taruhlah pikiran dan perasaan juga seperti terdapat dalam Kristus. Ini yang namanya perubahan. Perubahanlah, bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Nah saya kira ini aja ya, jadi kita malam ini kita harus mengerti benar bahwa penentang-penentang iman di akhir zaman itu sikap hidup yang tidak mau berubah. Kita lihat di orang boleh pelayanan, boleh aktif di gereja, tapi hidupnya nggak berubah gitu loh. Ya buat apa gitu, akhirnya kita buang-buang waktu gitu loh. Maka Alkitab bilang kalau mau panas, panaslah, kalau mau dingin apa?
Dingin lah. Kalau mau ikut dunia, ikut sekalian hancur-hancuran. Minimal kita menikmati dunia, nanti mati masuk neraka tuh urusan belakang. Daripada tanggung-tanggung dunia separuh-separuh, surga nggak dapat kan. Nah jadi saya kira itu aja ya. Jadi kita lihat sini penentang-penentang iman di akhir zaman itu apa? Apa? Sikap hidup yang tidak berubah. Nah akhir ini kita mau belajar supaya kita mau berubah, roh kita hidup. Dan roh mempengaruhi jiwa kita, pikiran, perasaan kita juga semua berubah. Dan akhirnya tindakan nyata orang akan lihat. Dan akhirnya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya udah kita akhiri aja kalau gitu. Haleluya, haleluya, haleluya.